Dimulai. Pemimpin apel memasuki lapangan apel. Pasukan, ambil alih. Tiap-tiap kantor kembali ke arah mereka. Bergerak. Istirahat di tempat. Gerak. Pembina apel memasuki mimbar apel. Siap. Gerak. Penghormatan umum kepada pembina apel. Kepada pembina apel, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel bahwa apel siap dimulai. Lapor apel pagi Senin 13 Juni tahun 2022 siap dimulai. Laksanakan. Menyanyikan lagu Markos Indonesia, dilanjutkan afirmasi akhlak diucap ulang oleh seluruh peserta apel. Luruskan. Lurus. Maju. Jalan. Haluan kanan. Jalan. Henti. Gerak. Buka formasi. Jalan. Bersama jiwa profesional, Indonesia tetap jiwa. Kami keluarga Pos Indonesia siap mengabdi dan berbakti, mau untuk nusa bangsa, sing-singkan dengan membangun negeri. Ayo maju terus, tinggalkan program Pos Indonesia, tetap setia selamanya. Berdamai dan berbeda, semua semangat bekerja pemuda dunia. Bersama jiwa profesional, Indonesia tetap jiwa. Pos Indonesia siap mengabdi dan berbakti, membangun nusa bangsa, sing-singkan dengan membangun negeri. Ayo maju, tinggalkan program Pos Indonesia, tetap setia selamanya. Menuju martabat dan berbeda, selalu
memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Kompeten. Kompeten. Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Harmonis. Harmonis. Kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Loyal. Loyal. Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif. Adaptif. Kami terus berinovasi dan antusias Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Kolaboratif. Kolaboratif. Kami membangun kerjasama yang sinergis. Kami membangun kerjasama yang sinergis. Tutup formasi. Jalan. Luruskan. Lurus. Balik kanan. Gerak. Haluan kiri. Jalan. Maju. Jalan. Berhenti. Gerak. Balik kanan. Balik kanan. Gerak. Teruskan. Mundur 2 langkah. Gerak. Amanat pembina apel barisan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Pesan apel pagi Direktur Utama PT Pos Indonesia Persero hari Senin 13 Juni 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Ahad pagi. Rekan-rekan insan pos di seluruh tanah air yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas rahmat dan karunia yang diberikan kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan apel pagi. Kita bersyukur bahwa sampai hari ini semua insan pos Indonesia diberikan tubuh yang sehat untuk melaksanakan kewajiban kita bekerja di semua lini dengan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan di seluruh pelosok negeri. Rekan-rekan yang saya cintai, seperti kita ketahui bahwa bersama teknologi berkembang cepat dengan mengambil alih pekerjaan manual, tentunya ada beberapa jenis pekerjaan yang saat ini tidak ada. Namun dengan perkembangan teknologi akan muncul jenis-jenis pekerjaan baru. Menurut Forum Ekonomi Dunia tahun 2016, bahwa 65% pekerjaan yang akan direkrut di masa depan pada hari ini masih belum ada. Kemudian dengan kemajuan teknologi, maka akan ada evolusi perusahaan dalam memperlakukan karyawannya di masa depan. Misalnya, bekerja setiap waktu dan bertempat di mana saja dengan menggunakan perangkat yang ada dan lain-lain. Kemudian terjadi perubahan dalam hal kompetensi karyawan yang akan terus tumbuh di masa depan, seperti kemampuan berpikir kritis dan analitik dan melakukan inovasi, desain teknologi dan pemrograman dan lain-lain.
Rekan-rekan yang saya banggakan, pada tanggal 27 dan 28 Mei 2022 di Bandung telah dilaksanakan rapat pimpinan yang diikuti oleh para EVP, SVP, anak perusahaan dan badan afiliasi dengan maksud direksi memberikan arahan terhadap pencapaian kinerja sampai dengan April 2022 triwulan 1 plus April dan arahan untuk mencapai target di semester 1 2022. Potret kinerja keuangan sampai dengan April 2022 di Bandung untuk pendapatan tercapai 110% dengan target sebesar 1,672 triliun atau tercapai 1,839 triliun rupiah dan tumbuh 1% dari realisasi tahun 2021 sebesar 1,816 triliun rupiah. Adapun untuk laba bersih tercapai 204% dengan target 105,7 miliar rupiah tercapai 215,5 miliar rupiah dan tumbuh 38% dari realisasi tahun 2021 sebesar 156 miliar rupiah. Saya memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada para EVP, EGM, EM, dan seluruh karyawan ujung tombak perusahaan. Terima kasih atas kerja keras dan kerja hebatnya. Semoga gelora semangat ini dapat terus kita tingkatkan. Rekan-rekan yang saya banggakan, berdasarkan portofolio bisnis untuk portofolio bisnis kurir tercapai 84% atau 608,2 miliar rupiah dari target 725,8 miliar dan turun 19% dibandingkan realisasi tahun 2021. Bisnis logistik tercapai 57% atau 176,4 miliar dari target 310,4 miliar rupiah dan tumbuh 31% dari realisasi tahun 2021. Bisnis jasa keuangan tercapai 186% atau 837,1 miliar rupiah dari target 449,3 miliar rupiah dan tumbuh 15% dari realisasi tahun 2021. Bisnis properti tercapai 55% atau 32,7 miliar rupiah dari target 59,1 miliar rupiah dan turun 10% dibandingkan realisasi tahun 2021. Pada posisi sampai dengan April 2021 terjadi perubahan kontribusi pencapaian target RKAP 2022 di mana bisnis jasa keuangan memberikan kontribusi sebesar 50,6%, bisnis kurir tercapai 36,8%, bisnis logistik 10,7% dan bisnis properti sebesar 2%. Rekan-rekan yang saya cintai, pelajaran yang kita dapat dari realisasi kinerja sampai dengan April 2022 adalah kinerja keuangan tercapai di atas 100%. Terjadi pergeseran kontribusi pendapatan bisnis kurir dari loket 24,7% ke agen 25,4% dan oranger 14%. Pertumbuhan bisnis logistik masih lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan industri sekitar 15%. Pencapaian tertinggi dari bisnis properti yaitu dari kontribusi persewaan sebesar 96,7%. Terjadi pergeseran kontribusi pendapatan dari bisnis kurir 36,8% ke bisnis jasa keuangan 50,6%. Bisnis kurir turun 19%, di mana untuk industri e-commerce tumbuh 5-8%.
User aktif Postpay hanya 10,1% dari jumlah pengunduh sebesar 2,37 juta dengan rata 4 transaksi. Bisnis properti untuk pasar hospitality masih bisa dikembangkan karena 3 lini bisnisnya mempunyai performansi kinerja di atas 100%. Ketersediaan dan keandalan jaringan perlu ditingkatkan untuk mencapai 100%. Dalam upaya mencapai target kinerja semester 1 2022, fokus pada aktivitas yang memberikan dampak pencapaian pendapatan mengingat masih adanya gap pada pendapatan sebesar 742 miliar rupiah dan laba bersihnya 37 miliar rupiah. Untuk gap pendapatan di regional 1 sebesar 5 miliar rupiah, regional 2 minus 200 miliar rupiah, regional 3 minus 35 miliar, regional 4 16 miliar, regional 5 38 miliar, dan regional 6 14 miliar. Sedangkan gap pendapatan di anak perusahaan untuk Poslog sebesar 199 miliar, Pospro sebesar 45 miliar, dan Pospin fokus pada pencapaian target triwulan 3 2022 karena posisi sampai dengan April 2022 sudah melampaui target semester 1 sebesar 2 miliar. Rekan-rekan yang saya banggakan, kita terus melakukan transformasi perusahaan dengan 7 transformasi perusahaan, yaitu bisnis, produk channel, proses, teknologi, SDM, organisasi dan budaya, dengan tujuan dari transformasi perusahaan agar tetap relevan hari ini dengan mengejar ketertinggalan dari kompetitor dan memenuhi ekspektasi dari pelanggan. Namun agar perusahaan tetap relevan untuk hari esok dan masa depan, maka perlu melakukan inovasi yang fokus pada penyelesaian terhadap masalah pelanggan. Yang harus kita lakukan agar kita relevan hari ini dan relevan di hari esok menjadi hal penting yang harus kita pikirkan, kita rumuskan, dan kita kerjakan bersama. Direksi akan mendukung penuh semua inisiatif dan inovasi bisnis yang berpotensi meningkatkan pendapatan. Agar perusahaan tetap relevan hari ini dan esok, maka harus dilakukan transformasi dan inovasi secara bersamaan. Namun saat ini direktorat yang khusus untuk mendesain pengembangan bisnis dari mulai desain sampai dengan proses inkubasi belum ada, sehingga saat ini sedang diusulkan kepada Kementerian BUMN untuk perubahan nomenklatur direksi. Adapun perubahan yang diusulkan untuk nomenklatur direktur kelembagaan berubah menjadi direktur bisnis development dan portfolio management. Direktur operasi dan informasi teknologi berubah menjadi direktur operasi dan digital service. Direktur sumber daya manusia dan umum berubah menjadi direktur human capital management, dan direktur bisnis jaringan dan layanan keuangan berubah menjadi direktur bisnis layanan keuangan. Rekan-rekan insan pos yang berbahagia, terkait pengembangan SDM sampai dengan April 2022 telah dilaksanakan program pelatihan peningkatan kapabilitas kepada 1.200 karyawan. Pelatihan leadership development program telah diberikan kepada 2.880 karyawan, 385 diantaranya dibekali dengan sertifikasi Financial Statement Analysis. Pengembangan SDM juga akan terus dilakukan guna menumbuhkan jiwa entrepreneur yang cerdas dan berani mengeksekusi bisnis serta dapat meningkatkan produktivitas. Perusahaan membutuhkan talenta kepemimpinan untuk menggerakkan bisnis, berinovasi, dan memahami kebutuhan pasar dengan baik. Dalam bidang transformasi budaya, aktivasi akhlak sudah berjalan baik. Para champion atau agen perusahaan telah menjadi motor pergerakan perubahan di tempat kerja masing-masing.
Perusahaan akan terus mendorong perubahan budaya kerja akhlak untuk meningkatkan layanan yang prima kepada masyarakat. Organisasi perusahaan juga terus kita benahi sehingga mampu merespon dan beradaptasi secara lincah dan cepat terhadap lingkungan bisnis demikian dinamis. Rekan-rekan yang saya cintai, untuk mencapai target RKAP 2022 semester 1, Direksi memberikan arahan sebagai berikut. 1. Portofolio pelanggan dengan cara meningkatkan pendapatan kurir dari segmen korporat khususnya BUMN dan government, meningkatkan pangsa pasar kurir di marketplace, dan meningkatkan transaksi digital postpay retail dan agen pada kota kedua dan ketiga. 2. Portofolio bisnis dan produk. Untuk bisnis kurir, fokus peningkatan transaksi kiriman internasional, bisnis logistik, fokus layanan kartu yang memberikan solusi pada pelanggan, dan bisnis jashbook peningkatan layanan fund distribution dan memperluas pasar kiriman uang untuk pasar internasional. 3. Regional. Fokus pada pencapaian target quick win dan semester 1 melalui peningkatan kunjungan pelanggan yang prospektif, meningkatkan pendapatan, meningkatkan SLA guna meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan mempercepat proses penagihan piutang untuk mendukung arus kas perusahaan. 4. Anak perusahaan. Poslog fokus untuk meningkatkan pangsa pasar BUMN yang saat ini baru 5%. Poswin fokus mempertahankan profitabilitas serta mendukung digitalisasi Pos Indonesia Group, dan Pospro fokus menyelesaikan proyek hospitality tepat waktu dan memaksimalkan aset bersejarah lainnya. 5. Mendukung. Operasi mendukung bisnis dengan menyelesaikan akar masalah irregularitas untuk meningkatkan kinerja SBB. IT meningkatkan pengalaman pelanggan postpay dan pos aja. Keuangan, pengelolaan biaya di kantor cabang yang lebih bijak dan tertib. SDM, peningkatan kemampuan analisa keuangan bagi seluruh EGM, EM, dan KCP. Kelembagaan, meningkatkan KCP rugi menjadi KCP laba dan membuka KCP baru di daerah 3T yang selama ini belum ada kantor pos. SPI disiplin menindaklanjuti rekomendasi. Sekretaris perusahaan meningkatkan pengelolaan media dan tata kelola perusahaan. 6. Badan afiliasi. YPBPI meningkatkan sosialisasi pemasaran ULBI melalui kegiatan pemasaran secara offline dan online bekerjasama dengan para EVP. DTU fokus pengembangan bisnis pengelolaan pekerjaan, dan DBK fokus pengembangan bisnis transportasi untuk pelanggan korporat. Rekan-rekan yang saya cintai, cukup banyak yang telah kita kerjakan, namun masih harus lebih banyak lagi pekerjaan yang mesti kita selesaikan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Walaupun ada banyak tantangan yang dihadapi, kita pasti bisa melewati semua apapun hambatannya. Kita semua harus terlibat dan mengembangkan. Kita semua harus terlibat dan menjadikan permasalahan sebagai bagian dari pembelajaran yang bisa digunakan untuk mengembangkan bisnis dan meraih laba. Tidak ada waktu untuk lari dan berputar arah, yang ada hanya lewati dan hadapi bersama agar kita terus melangkah lebih maju lagi. Marilah kita bersatu padu, bergandengan tangan, bekerja keras, bekerja cerdas, menyongsong masa depan Pos Indonesia yang lebih baik. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa merahmati seluruh usaha dan kerja kita. Saya akhiri pesan apel pagi ini dengan sebuah pantun.
naik sepeda ke kota Bekasi. Jangan lupa beli kain dan baju. Tetap bersemangat bertransformasi agar perusahaan semakin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direktur Utama PT Pos Indonesia Persero, Faisal Erjumadi. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Bagi yang beragama Islam, kami persilakan untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Untuk yang beragama Islam, izinkan saya untuk memimpin doa ini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li walidayni sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Sinarilah hati kami dengan nur hidayah dan petunjuk-Mu, agar kami dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang Engkau bebankan kepada kami dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya Allah, pagi ini kami berkumpul untuk melaksanakan apel pagi dan siap melaksanakan tugas. Lindungilah kami, jiwailah tekad dan pengabdian kami dengan penuh keimanan, kesabaran, keikhlasan, kesehatan, kemudahan, kecerdasan, dan kearifan, serta tuntunlah kami ya Allah ke jalan yang benar, jalan yang lurus, dan jalan yang Kau ridhoi, serta bimbinglah kami untuk mencapai keberhasilan melalui kebersamaan. Ya Allah, satukanlah hati kami, padukanlah gerak langkah kami, berilah kami rahmat dan hidayah-Mu, agar kami mampu bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam menjalankan segala tugas dan kewajiban kami. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar, dan anugerahkan kepada kami kekuatan untuk mengamalkannya, dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil akan tetap batil, dan berikan kami kekuatan untuk meninggalkannya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para penduduk kami. Ya Allah, jadikanlah semuanya sebagai pelajaran agar kami menjadi lebih baik. Ya Allah, hanya kepada Kamu kami menyembah dan memohon. Kabulkanlah doa dan cinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel bahwa apel telah selesai. Apel pagi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina apel. Kepada pembina apel, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina apel meninggalkan mimbar apel. Apel selesai. Silakan. Laporan selesai. Apel selesai, barisan dibubarkan.
Tanpa penghormatan, bubar barisan, jalan! Oke, pos Indonesia.